What's up guys, kembali lagi sama saya, guys, Hazel Raditya Mizumaredo. Oke guys, kali ini gua mau cerita yang cukup sedih namun memotivasi guys. Oke guys, jadi kemana sih gua selama 7 bulan belakangan gitu. Banyak banget guys yang udah gua lewatin gitu. Jadi ceritanya kemarin gua pengen nonton Doctor Strange guys, yang Multiverse of Madness. Nah mungkin kayak ini coincidence gitu atau memang udah takdir gitu. Ketika gue jemput temen gue itu buru-buru banget guys, kayak lumayan ngebut. Nah terus di perempatan itu ada orang yang ternyata lawan arah dan dia tuh kayak nggak lihat kiri kanan. Ketika gue lewat, bar gitu dah, bar gue langsung kelempar cebrat gitu. Jadi itu merupakan suatu kecelakaan. Pada saat itu terjadi kecelakaan ketika gue jalan gini ada yang lawan arah dan itu tabrakan ya guys, cebret gitu. Terus akhirnya motor gue terguling dan ketika gue bangun guys ternyata kaki gue tuh udah pindah guys gitu. Jadi kayak tulangnya ada dua, tulang kering dan tulang ankle gitu guys. Jadi ankle-nya itu pindah dan tulang betisnya itu pecah dan juga tulang keringnya itu pecah, dua rangka gitu. Dan itu gue teriak-teriak kayak aduh sakit banget, gila sakit banget gitu guys. Kayak gue teriak-teriak, gue minta tolong kiri ke sana dan kemari. Dan seketika itu juga gue teringat guys kayak semua kesalahan yang udah gue lakuin, semua dosa-dosa gue, semua penyesalan gue gitu. Kayak gue mungkin kurang mendekatkan diri ke Tuhan gitu ya guys. Jadi dari situ gue merasakan kayak seberapa berharganya sih kesehatan gitu guys. Jadi di situ ketika gue teriak-teriak terngiang-ngiang dengan masalah gue, di saat itu juga akhirnya orang-orang gotong gue ke rumah sakit terdekat guys. Dan di situ gue dibersihin kaki gue dan lain-lainnya. Gue dibawa ke ambulan, gue nelpon tuh ke nyokap gue. Dan ini juga buat cerita buat kalian ya guys, seberapa pentingnya asuransi gitu. Jadi ketika gue beneran sakit pada saat itu ya guys, ini semuanya 100% di cover asuransi guys. Ini bukannya promosi ya guys, cuma waktu itu gue gunain asuransi prudensial. Cuma buat kalian sih harusnya di cover ya sama jam sostek gitu guys. Oke, jadi singkat cerita, gue di rumah sakit, gue nelpon pacar gue, teman-teman gue dan lain-lain kayak minta tolong gitu-gitu. Singkat cerita, akhirnya gue dibawa ke rumah sakit guys, ke rumah sakit namanya tuh Omni gitu, Omni sekarang jadi IMC Omni. Gue dibawa ambulans ke sana dan awalnya tuh pada malam itu gue harus operasi pens gitu karena denyut nadi kaki gue itu udah berkurang gitu guys, di bawah 95. Padahal kalau misalnya di bawah 95 itu bisa diamputasi gitu guys, karena saking parahnya gitu ya, karena saking parahnya gitu ya guys ya. Jadi singkat cerita tuh gue pada saat itu di elevating gitu kaki gue biar darahnya tuh turun gitu, biar healingnya tuh lebih cepet gitu guys. Sempat di-mention juga sama dokternya ketika gue di IMC, dia tuh bilang gini guys, dia bilang kayak kamu tenang aja ya, ada kemungkinan diamputasi, cuma kami akan mengusahakan yang terbaik. Wah gila tuh, gue panik banget tuh guys, bayangin diamputasi guys. Kayak gue sempet ngobrol ke orang tua gue minta maaf kalau ada salah kan. Ya gitu-gitu ya guys ya, pokoknya intinya jangan menyerah lah, tetap berusaha, tetap ikhtiar gitu ya. Jadi singkat cerita, pada saat itu gue di briefing kata dokternya ada kemungkinan diamputasi, dan setelah kecelakaan itu baru bisa dijalankan operasi itu sekitar 13 jam gitu. Jadi gue nunggu malam baru bisa dioperasi paginya. Wah itu sumpah, ketika malamnya itu gue tidur nggak bisa tidur guys, gue beneran nahan sakit, kesakitan, dikasih painkiller banyak banget, kayak sumpah itu nggak enak banget guys. Cuma ya semuanya bakal ada uh, titik saat bahagianya gitu ya. Semua hal itu emang kesakitan tuh pasti ada, cuma pada akhirnya di balik kesakitan itu akan ada hikmah dan akan ada kebaikan guys. Oke, jadi besok paginya gue dioperasi sama 3 dokter guys. Yang pertama itu ada dokter tulang, yang kedua itu ada dokter kardiovaskular karena nadi-nadi di kaki gue itu udah parah banget guys. Pokoknya nanti gue bakal kirim ya foto-fotonya guys. Dan juga yang ketiga tuh ada dokter anestesi gitu. Jadi buat untuk biar guanya tuh selama operasi bisa dibius gitu guys. Oke, jadi singkat cerita, pada pagi itu papa gue datang dan keluarga gue datang, ada pacar gue juga dan teman-teman gue secara virtual ya. Jadi bapak gue tuh beneran terkenal orangnya tuh kaku banget guys, nggak pernah nangis, seumur nggak pernah nangis. Cuma pas waktu itu pas gue mau operasi dia beneran nangis guys. Itu gue bener-bener kayak tersentuh banget. Gue baru lihat bapak gue nangis itu selama gue seumur hidup gue lah gitu. Maksudnya
kan ada kemungkinan juga diamputasi ya guys, jadi lumayan scary banget sih. Jadi pada saat itu gue berdoa, berharap banget lah guys supaya operasinya berjalan lancar. Gue dibius akhirnya guys, dibius. Dan pada saat gue dibius tuh gue nggak sadar, bangun jebret, dokter itu baru bangunin gue, katanya selamat, operasi ini berhasil berjalan dengan baik guys. Ya alhamdulillah guys, alhamdulillah gitu, operasinya berjalan dengan baik. Nah jadi di kaki gue tuh dipasang 2 pen guys, jadi ada kiri di engselnya buat nahan persendian gitu biar tulang kaki kanan gue tuh balik lagi, terus ada kanan tulang kering, karena tulang keringnya itu pecah 3 ruas. Seperti itu guys. Jadi waktu itu kaki gue di gips, gue beneran kayak nggak bisa gerak-gerak guys, kaki gue udah sakit banget, kaku banget gitu. Jadi sama dokternya tuh langsung dipropos buat fisioterapi, jadi kayak gerak-gerakin lutut, gerak-gerakin paha gitu-gitu. Ya ini buat kalian nih yang pernah patah tulang, jangan lupa untuk fisioterapi guys, biar kalian sembuhnya cepat. Jangan sampai kalian males-malesan gerak, nanti tulang kalian gak balik normal. Oke, jangan lupa fisioterapi guys. Oke, jadi pada saat itu gue disuruh fisioterapi tiap hari, gerakin lutut, jalan dengan krek gitu. Jadi kalian pakai 2 tongkat, jalan dengan truk gitu-gitu. Nah itu emang lumayan challenging sih, cuma tenang aja guys, lama-lama kalian juga akan terbiasa gitu. Terus yang namanya sakit patah kaki, tentunya kalian kan perlu nutrisi gitu ya, buat penyembuhan kaki kalian gitu guys. Jadi gue nih nyaranin sih guys ke kalian buat makan makanan yang bergizi buat tulang. Jadi ada beberapa suplemen yang gue pakai selama gue patah kaki. Yang pertama itu ada vitamin D3, karena vitamin D3 itu kofaktor untuk pembentukan tulang yang baik. Yang kedua ada vitamin K2. Terus yang ketiga juga gue pakai namanya glukosamin gitu, sama turmeric 4. Jadi kalian yang lagi penyembuhan patah kaki jangan lupa buat pakai suplemen itu, dan fisioterapi, banyakin tidur. Nah jadi pada saat gue patah kaki itu gue sering ngerasain gelisah guys, dimana kayak gue mikirin masa depan gimana nih nanti gitu. Kayak gue udah mau lulus nih, jadi posisinya itu gue mau skripsian, dan gue kayak kecelakaan jebret gitu. Jadi plan-plan yang udah gue planning buat masa depan gue itu semuanya sirna guys, sirna. Dan kayak gue di situ pusing banget harus gimana, kayak waduh masa depan gue suram nih dan lain-lain. Dan ternyata tidak guys, itu tuh kalian hanya berhenti sementara gitu. Dan ketika kalian sembuh nanti kalian bisa hajar lagi. Pun kayak banyak sih cara untuk menjadi sukses gitu, tanpa harus luck gitu kalian punya kaki normal gitu. Walaupun kayak kalian pernah kecelakaan, kalian nggak bisa itu nggak masalah guys, kalian bisa jadi programmer, kalian bisa banyak program. Kayak gue nih sekarang nih, kayak ketika semenjak kaki gue patah, tadi kan gue pengen kerja di perminyakan guys, kayak nggak mungkin kan kayak kalian punya pen di kaki atau kaki kalian patah pengen kerja punya peminyakan, itu nggak mungkin guys, karena kalian pasti bakal gagal ketika MCU-nya. Ya udah nggak apa-apa, kalian kerja aja di IT, jadi programmer atau jadi project management, banyak kok. Jadi content creator juga bisa nih kayak gue nih gitu. Jadi ya banyak lah gitu, banyak jalan untuk menuju ke Cina gitu guys. Nah itu, jadi singkat cerita gue masih jalan pakai tongkat tuh guys selama 3 bulan. Dan di bulan ke 1 bulan itu gue jalan pakai tongkat, itu gue bener-bener kayak semuanya tuh dimandi, kayak gue mandi dimandiin, gue makan disuapin gitu-gitu guys. Beneran kayak gue kayak berasa jadi bayi lagi gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Jadi di bulan kedua itu gue pernah jatuh dari tongkat guys. Itu kayak sepele banget rasanya, karena gue pengen skincare. Nah gue tuh kayak skincare-nya sendiri gitu. Jadi kayak ketika gue plak bread jatuh. Nah itu saran gue sih kayak kalian jangan aneh-aneh lah ketika kalian masih penyembuhan kaki. Hati-hati lah, tahan dulu lah. Kayak dengan kalian pengen jalan, pengen kemana-mana, tahan aja guys. Kayak kalian pengen skincare, udah minta tolong aja gitu, jangan dipaksain kalau nggak bisa. Jangan kayak maksa sendiri atraksi pakai tongkat dua, ntar kalian jatuh kan bahaya gitu. Jadi jangan sampai kayak gue. Untungnya ketika gue jatuh itu gue di ronsen dan nggak apa-apa. Jadi sebulan berlalu, 2 bulan, 3 bulan gue fisioterapi tiap minggu 3 kali ke dokter. Terus gue latihan juga di rumah. Nah akhirnya pelan-pelan tuh sembuh tuh guys, mulai sembuh. Nah gue bulan keempat itu gue mulai lepas gue lepas gips itu bulan pertama. Jadi kayak cuma dibalut doang kaki gue gitu, udah mulai bisa jalan 2 tongkat dengan kaki yang dibalut. Terus bulan ketiga itu gue udah mulai jalan 1 tongkat gitu. Jadi kalian kayak jalan 1 tongkat terus plak gitu. Terus kayak bulan keempat, bulan kelima gue udah mulai lepas tongkat, cuma jalannya masih gagap. Nah ini sekarang udah bulan ke-6 gitu guys,
walaupun kayak gue mostly gue belum bisa lari ya, cuma kayak gue jalan normal udah biasa, gue udah bisa nge-gym lagi. Gitu, jadi gue bersyukur banget sih guys, kayak gue duduk lama juga bisa. Cuma ya mungkin negatifnya sekarang tuh kaki gue kayak kalau misalnya gue berdiri lama atau duduk lama itu biasanya bengkak. Tapi setiap gue tidur itu kan dia elevasi ya kaki gue pakai bantal gitu, jadi nanti dia kaki gue bakal hilang dan sakitnya bakal berkurang guys. Artinya apa? Artinya ya mau nggak mau lo harus bisa beradaptasi gitu dengan kondisi lo sekarang gitu, walaupun kayak kaki lo sakit. Dan ada kemungkinan sih guys, mungkin ya, gue nggak tahu sih, mungkin gue bisa lari lagi atau enggak, but it's not a problem gitu guys. Kayak kalian nggak harus bisa lari kan, toh kayak pekerjaan yang nggak demanding fisik banget sekarang banyak gitu. Jadi ya keep strong. Kalau misalnya kalian perlu teman buat curhat ke kalian lagi mengalami patah kaki atau lagi sakit gitu, kalian boleh chat gue aja guys, kayak email gue di bawah itu. Kalian jangan sungkan untuk reach out, gue bakal bantuin kalian gitu, gue bakal jadi konsultan gitu buat kalian. Ini jangan pernah menyerah, oke guys. Pokoknya singkat cerita, setelah 5 bulan 6 bulan itu gue udah bisa jalan lagi. Nah di saat itu gue mulai ngelamar kerja dan gue juga udah lulus pada kondisi itu, dan akhirnya alhamdulillah gue dapet guys. Nah intinya sih yang gue pelajarin dari semua pengalaman gue patah kaki ini, kecelakaan itu yang pertama adalah apa ya, semuanya itu bakal berlalu gitu guys. Kayak semua hal-hal berat yang ada di hidup kita, seberapapun berat itu gitu, ketika gue sakit tiap hari gue nggak bisa jalan, sedangkan teman-teman gue itu udah mulai kerja, udah mulai lulus skripsi dan lain-lain, itu kayak apa ya, kayak ya gue sedih sih, kayak masa gue kayak coba tiduran di rumah, gue nggak bisa kemana-mana, itu kan sedih banget ya. Iya, cuma ternyata semuanya itu bakal berlewat guys gitu, semuanya bakal berlewat. Dan kalian bisa kok ngeliatin ini, tenang aja, bisa. Kalian coba lakuin hal yang produktif aja, mungkin kayak bisa baca buku, lihat tutorial di YouTube, belajar coding, atau kayak ya udah kayak planning aja buat masa depan. Atau bahkan kayak kalau kalian ngerasa itu berat, ya udah nikmati aja masa istirahat kalian selama ya kira-kira 4-6 bulan lah ya, sampai kalian bisa jalan lagi gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian harus lebih hargai gitu keluarga kalian gitu, dan orang terdekat kalian. Karena ketika kalian jatuh ya mereka lah yang bakal bantuin kalian gitu guys. Mereka, siapa lagi gitu kalau bukan mereka. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, sabar, karena pada akhirnya kalian bakal sembuh. Trust me, kalian bakal sembuh guys. Bahkan kalau misalnya kayak worst case kalian diamputasi atau kayak kalian nggak bisa lari lagi, it's okay gitu guys. It's okay gitu, pasti ada jalannya guys. Percaya sama gue, pasti ada jalannya. Gue punya teman ya guys, dia tuh kayak kecelakaan motor juga sampai kakinya diamputasi, tapi dia masih bisa jadi atlet basket guys, bisa jadi atlet basket. Sekarang dia dapat LPDP ke Kanada gitu, keren banget kan gitu. Jadi nggak ada alasan lagi sih buat kalian hanya dengan cedera kaki gitu ya, memang bakal lebih susah. Gue tahu sih rasanya, dan rasa kalian nggak bisa ngapa-ngapain ketika orang lain pada aktif. Tapi ya semua itu adalah proses guys, semua itu ada proses, dan semua hal itu akan indah pada akhirnya gitu guys. Jadi mungkin gue pengen kayak ngeliatin kalian sih kondisi kaki gue yang sekarang, mungkin boleh diliatin kan kayak ini guys. Nah ini kelihatan gak guys, jadi gue tuh patahnya ada dua nih. Di sini gue ada pen kayak mur masuk ke dalam. Nah terus di kanan di tulang kering gua nih ada pen juga buat nahan biar dia sembuhnya. Nah ini tuh suka bengkak nih guys kalau gua berdiri gitu. Cuma nanti ketika gua tiduran dia akan baik lagi gitu. Oke, mungkin kayak gitu sih guys buat cerita hari ini. Ya lumayan lumayan mungkin sedih, tapi ya that's life gitu. Kita belajar dari situ, kita berkembang lagi. Dan pada akhirnya kalau misalnya kalian perlu masukan, jangan sungkan buat chat gue ya guys. Gue bakal bantu kalian, terutama kalian yang lagi patah kaki, patah tangan, atau patah tulang apapun lah. Pokoknya kalian DM aja, gue bakal bantu kalian guys. Mungkin sekian dari YouTube kali ini. Gue pengen kayak sharing aja sih, kayak kalian tuh bakal bisa ngelewatin ini, dan pada akhirnya kalian bakal sembuh gitu. Dan gue bakal ada di sini buat nyemangatin kalian ketika kalian merasa kayak wah gimana nih masa depan gue. Dan oke guys, sekian dari video gue kali ini. See you guys.